Kembali lagi di channel Monyet Kampus. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi bagaimana cara mudah mengerjakan proposal skripsi ekonomi pada bab 3 jurusan manajemen, manajemen SDM, dan manajemen pemasaran. Dengan margin rata kiri 4 cm, atas 3 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Tampilan serta isi subbabnya seperti ini. Langsung pada pembahasan video. Bab 3. Objek dan metodologi penelitian. Subbab 3.1. Objek penelitian. Objek penelitian yang diteliti adalah pegawai dinas maju mundur dengan fokus masalah yang diteliti yaitu untuk manajemen SDM dengan metode variabel judul simultan. Motivasi sebagai variabel bebas X1, kompensasi sebagai variabel bebas X2 dan kepuasan kerja sebagai variabel terikat Y. Metode variabel judul intervening. Kepemimpinan sebagai variabel bebas X1. Kompensasi sebagai variabel intervening X2. Dan kepuasan kerja sebagai variabel terikat Y. Sedangkan untuk manajemen pemasaran polanya sama. Subbab 3.2. Metode penelitian. Berikan pengertian oleh para ahli apa yang dimaksud dengan metode penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 2, mengemukakan bahwa secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan suatu metode penelitian agar memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan asosiatif. Metode deskriptif suatu metode penelitian yang memberikan gambaran dan mengungkapkan suatu masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Sedangkan metode asosiatif untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dalam sampel yang akan diuji. Subbab 3.3. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, 2017-61, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 61, adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian, populasi pegawai dinas maju mundur berjumlah 68 orang pegawai. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Pengertian sampel jenuh menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 85, adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini sampelnya adalah pegawai dinas maju mundur yang berjumlah 58 pegawai, karena 10 orang lainnya dijadikan sampel untuk uji instrumen. Teknik pengambilan sampel ini dengan jumlah populasi yang maksimal yaitu 100 orang. Sedangkan apabila populasi melebihi 100 orang, maka teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling yang artinya adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sedangkan untuk mengetahui berapa sampel yang akan diambil penulis menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. 1N sama dengan N dibagi 1 plus N dikali E kuadrat. Dengan keterangan, N sama dengan ukuran sampel, N sama dengan ukuran populasi, E sama dengan tingkat antisipasi ketidaktelitian atau derajat kebebasan karena kesalahan-kesalahan pengambil sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.
Kita pakai derajat kebebasannya 5%. Contoh perhitungan rumus Slovin apabila populasi 117 orang. Maka dibulatkan menjadi 91 responden. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 91 responden dari jumlah populasi sebanyak 117. Subbab 3.4. Teknik pengumpulan data. Studi lapangan atau field research. Peneliti melakukan penelitian secara teoritis, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur serta pendapat para ahli yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, dan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi pengamatan. Merupakan teknik penelitian di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan perusahaan sehari-hari. Interview, wawancara. Merupakan teknik penelitian di mana peneliti mengadakan komunikasi langsung dengan pegawai pada perusahaan tempat penelitian, berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Kuesioner angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan statemen atau pernyataan yang akan diajukan kepada responden. Teknik pengumpulan data tadi digunakan untuk manajemen SDM dan manajemen pemasaran. Subbab 3.4.1. Operasional variabel terikat. Di sini saya hanya mencontohkan pengerjaan manajemen SDM. Karena untuk manajemen pemasaran pengerjaannya masih sama. Berikan pengertian para ahli apa yang dimaksud dengan variabel terikat. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 61, menyatakan bahwa variabel terikat merupakan variabel yang akan diukur untuk mengetahui pengaruh lain, yang dilambangkan Y. Variabel terikat pada contoh penelitian ini adalah kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu subbab 3.4.1.1 yaitu definisi konseptual kepuasan kerja. Untuk pengisian subbab ini cukup mudah, yaitu hanya dengan copy-pastekan sintesis variabel oleh para ahli saat pengerjaan bab 2 yang lalu. Definisi konseptual dari kepuasan kerja adalah suatu sikap penilaian positif tenaga kerja yang timbul terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja dan yang dihadapi di lingkungan kerjanya seperti kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Subbab 3.4.1.2. Definisi operasional kepuasan kerja. Untuk pengisian subbab ini sama, yaitu hanya dengan copy-pastekan sintesis variabel oleh para ahli saat pengerjaan bab 2 yang lalu, namun tambahkan pada kata pegawai atau karyawan dengan objek penelitian. Contohnya, definisi operasional dari kepuasan kerja adalah suatu sikap penilaian positif pegawai maju mundur yang timbul terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja dan yang dihadapi di lingkungan kerjanya seperti kerjasama antar pegawai maju mundur, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Subbab 3.4.1.3. Kisi instrumen. Instrumen di sini adalah suatu alat ukur atau uji yang memiliki validitas berdasarkan indikator dan disusun oleh peneliti dan didasarkan pendapat ahli. Setiap instrumen yang berdasarkan indikator memiliki dua butir pertanyaan atau pernyataan untuk alternatif bila mana salah satu butirnya tidak valid, dengan penulisan teorinya sebagai berikut.
Instrumen dalam penelitian ini memiliki validitas yang berdasarkan indikator yang disusun dan didasarkan pendapat ahli. Untuk mendapatkan kelayakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepuasan kerja dapat diukur melalui indikator. Indikator dengan pengukuran skala ordinal adalah sebagai berikut. Cara pengisian kisi-kisi instrumen kepuasan kerja sebagai variabel Y yaitu kita hanya menyebutkan indikator-indikator variabel tersebut. Dengan contoh seperti ini. Indikator kemangkiran dengan nomor butir 1,2. Indikator keinginan pindah dengan nomor butir 3,4. Indikator kinerja karyawan dengan nomor butir 5,6. Indikator rekan kerja dengan nomor butir 7,8. Indikator kenyamanan kerja karyawan dengan nomor butir 9,10. Subbab 3.4.1.4. Jenis instrumen. Cara pengisian teori subbab ini contohnya yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 34 menyatakan, instrumen penelitian adalah suatu pengumpulan alat data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Dengan demikian penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 134 menyatakan skala Likert adalah digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut. Catatan. Saat menyatakan skala Likert harus menyesuaikan dengan pertanyaan atau pernyataan variabel yang diteliti. Pilihan SS. Selalu atau sangat layak, diberi skor 5. Pilihan S. Sering atau cukup layak, diberi skor 4. Pilihan C. Cukup atau layak, diberi skor 3. Pilihan KK. Kadangkala atau kurang layak, diberi skor 2. Pilihan TP. Tidak pernah atau tidak layak, diberi skor 1. Subbab 3.4.1.5. Pengujian validitas. Contoh mengisi teori ini yaitu validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurnya, dan kaitannya dengan tujuan pengukuran. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 352-353 menyatakan bahwa terdapat 3 cara penguji validitas, yaitu validitas konstruksi atau construct validity. Untuk menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan pendapat dari ahli atau judgment experts. Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu. Para ahli yang dimaksudkan di sini yaitu dosen pembimbing skripsi Anda. Setelah pengujian konstruk dari ahli selesai, maka diteruskan uji coba instrumen. Instrumen yang telah disetujui para ahli tersebut dicobakan pada sampel dari mana populasi diambil. Jumlah yang digunakan sekitar 58 orang. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen. Validitas isi atau content validity. Untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Validitas eksternal.
Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini pengujian validitas menggunakan validitas konstruksi dan validitas isi. Validitas konstruksi dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Pearson produk moment dengan keterangan RxY sama dengan koefisien validitas, N sama dengan banyaknya responden, X sama dengan nilai variabel X, Y sama dengan nilai variabel Y. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil R hitung dibandingkan dengan R tabel di mana DF sama dengan N2 dengan signifikan 5%. Jika R tabel kurang dari R hitung maka dinyatakan valid. Catatan, pengujian validitas ini didasarkan oleh jawaban dari setiap pernyataan atau pertanyaan angket atau kuesioner. Untuk pengujian validitas setiap instrumen digunakan sampel 10 responden. Bila populasi objek penelitian yang Anda teliti maksimal berjumlah 30 responden, maka untuk sampel yang Anda gunakan yaitu di luar objek penelitian Anda dengan syarat tipe objek penelitian yang sama. Dengan contoh, perusahaan produksi gula dengan perusahaan produksi gula, dinas pendidikan dengan dinas pendidikan. Agar apple to apple atau selevel, cara pembuatan angketnya yaitu bila sudah menyebarkan angket kepada 10 responden dan mendapatkan data jawabannya tersebut maka contoh pengerjaannya menggunakan aplikasi MS Excel seperti ini. Pada contoh kali ini kita asumsikan sudah mendapat semua jawaban dari seluruh butir pernyataan atau pertanyaan 10 responden. Butir pernyataan atau pertanyaan kita jadikan simbol X. Setelah itu kita copy pastekan masing-masing butir jawaban penilaian ke dalam butir uji validitas. Lalu jumlahkan seluruh butir per responden ke dalam simbol Y. Kerjakan kolom kosong simbol X1 kuadrat atau butir 1 kuadrat dengan mengkuadratkan butir masing-masing. Lalu isi kolom simbol Y kuadrat dengan mengkuadratkan nilai Y. Setelah itu kolom simbol X1Y atau butir 1Y cara mengisinya yaitu dengan butir dikali simbol Y. Selanjutnya yaitu mengisi kolom jumlah. Isikan dengan menjumlahkan nilai dari atas sampai bawah. Yang terakhir yaitu menghitung nilai validitas menggunakan rumus produk momen person. Pertama yang harus dilakukan mengerjakan produk momen person yaitu pecahkan rumus menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu N dikali sigma XY. Yang bermakna jumlah total responden dikalikan dengan perkalian X1 dengan Y. Dan diberikan simbol A. Yang kedua dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Yang bermakna total nilai X1 dikali total nilai Y. Diberikan simbol B. Lalu nilai simbol A dikurangi dengan simbol B. Diberikan simbol E. Yang ketiga adalah N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Diberikan simbol C. Yang keempat, N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Diberikan simbol D. Lalu perkalian simbol C dengan simbol D, diakarkan. Diberikan simbol F. Dan yang terakhir yaitu, simbol E dibagi dengan simbol F. Maka ditemukan hasil R hitungnya.
Cara yang sama untuk pengerjaan validitas butir 2-10. Atau tinggal drag ke kanan di Excel. Pastikan formula saat mentautkan kolom Y atau Y kuadrat memakai F4 atau absolut. Setelah mendapatkan semua hasil validitasnya, masukkan ke dalam tabel. Untuk menentukan valid atau tidaknya nilai R hitung. Caranya yaitu bandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid. Sebaliknya jika R hitung kurang dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Cara untuk membaca atau menentukan nilai R tabel, penentuan atau patokannya kita harus mengetahui jumlah responden dan nilai derajat kebebasan atau DF. Untuk N atau jumlah respondennya yaitu 10. Kita tarik garis lurus ke kanan. Untuk nilai DF atau derajat kebebasannya kita menggunakan 5%, kita tarik lurus ke bawah. Maka akan ditemukan titik temu itulah yang menjadi nilai R tabel. Setelah itu kita membuat tabel validitas kepuasan kerja. Contoh tabel validitas kepuasan kerja adalah sebagai berikut. Subbab 3.4.1.6. Perhitungan reliabilitas. Perhitungan ini maknanya yaitu sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Cara isinya yaitu masukkan teori pendapat ahli tentang reliabilitas. Contohnya, menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 354 pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan tes retest stability equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu internal konsistensi. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 359 pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown split half dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan RI sama dengan reliabilitas internal seluruh instrumen. RB sama dengan korelasi produk momen antara belahan pertama dan kedua. Kriteria ujinya adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel maka instrumen penelitiannya dinyatakan reliable, dan sebaliknya apabila R hitung kurang dari R tabel maka instrumen penelitiannya dinyatakan tidak reliable. Dengan perhitungan awal yaitu mencari nilai produk momen personnya, setelah itu dihitung kembali dengan rumus ini kembali. Untuk perhitungan guna mencari produk momen personnya menggunakan perhitungan seperti ini. Mencari nilai kolom data terlebih dahulu. Nilai kolom data yaitu jumlah nilai seluruh butir pernyataan per responden, lalu masukkan nilai kolom X dan kolom Y, yaitu dengan nilai pada kolom data dibagi 2 dan dimasukkan ke kolom X dan Y namun tidak boleh bilangan desimal. Harus bilangan bulat yang sama seimbang atau hampir sama nilainya. Kerjakan kolom kosong simbol X kuadrat dengan mengkuadratkan nilai X masing-masing. Lalu isi kolom simbol Y kuadrat dengan mengkuadratkan nilai Y. Setelah itu kolom simbol XY. Cara mengisinya yaitu dengan nilai X dikali nilai Y. Pertama yang harus dilakukan mengerjakan produk momen person yaitu pecahkan rumus menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu N dikali sigma XY, yang bermakna jumlah total responden dikalikan dengan perkalian X dengan Y. Dan diberikan simbol A. Yang kedua dengan sigma X dikali dengan sigma Y, yang bermakna total nilai X1 dikali total nilai Y. Diberikan simbol B. Lalu nilai simbol A dikurangi dengan simbol B. Diberikan simbol E.
Yang ketiga adalah N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Diberikan simbol C. Yang keempat, N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Diberikan simbol D. Lalu perkalian simbol C dengan simbol D, diakarkan. Diberikan simbol F. Dan yang terakhir yaitu simbol E dibagi dengan simbol F. Maka ditemukan hasil R hitungnya. Lalu pengerjaan menggunakan rumus ini. Perhitungan reliabilitas kepuasan kerja. Dari perhitungan reliabilitas angket kepuasan kerja diperoleh R sama dengan 0,829 dengan taraf signifikan 5% didapat R tabel sama dengan 0,632 sehingga R hitung lebih besar dari R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa angket kepuasan kerja reliabel. Untuk subbab 3.4.2 sampai subbab 3.4.3, yaitu pembahasan variabel intervening. Jika menggunakan metode judul variabel interven atau variabel bebas lainnya, subbab 3.5, rencana teknik analisis data. Subbab 3.5.1, analisis deskriptif. Analisis ini dengan menggambarkan atau mendeskripsikan variabel satu per satu. Isinya yaitu subbab 3.5.1.1 min. Cara mengisinya yaitu berikan teori pendapat ahli serta perhitungan rumus min. Contohnya, menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 49, menyatakan bahwa min merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Dirumuskan seperti rumus berikut, dengan keterangan M sama dengan min rata-rata, C sama dengan jumlah nilai seluruh data X, N sama dengan jumlah responden. Subbab 3.5.1.2 median. Cara mengisinya yaitu berikan teori pendapat ahli serta perhitungan rumus median. Contohnya, menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 48, menyatakan median adalah salah satu teknik penjelas kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang kecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Menghitung median menggunakan rumus. Dengan keterangan, M sama dengan median, B sama dengan batas bawah, di mana median akan diterletak. N sama dengan jumlah sampel, P sama dengan panjang kelas interval, F sama dengan jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, F sama dengan frekuensi kelas median. Subbab 3.5.1.3 standar deviasi. Cara mengisinya yaitu berikan teori pendapat ahli serta perhitungan rumus. Contohnya, menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 56, menyatakan bahwa salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok adalah dengan varians. Untuk menemukan standar deviasi dengan rumus. Subbab 2.5.2 kategori jumlah skor per indikator. Cara mengisinya yaitu berikan teori pendapat ahli serta perhitungan rumus. Contohnya, kategori jumlah skor per indikator dalam variabel-variabel, dan Y ditentukan untuk mengetahui skor keseluruhan masing-masing indikator dan variabel tersebut. Kategori ini dapat diperoleh dengan menggunakan rumus untuk menentukan rentang skala kategori yaitu RS sama dengan N dikali dalam kurung M dikurangi 1 tutup kurung, dibagi M. Dengan keterangan, RS sama dengan rentang skala, N sama dengan jumlah sampel, M sama dengan jumlah alternatif jawaban tiap item pertanyaan. Untuk menentukan rentang skala kategori jumlah skor variabel, dan Y digunakan pada penentuan kategori jumlah skor per indikator. Tetapi pada kategori jumlah skor variabel,
dan Y ini jumlah respondennya dikaitkan dengan pertanyaan atau jumlah indikator masing-masing variabel. Pengukuran data menurut skala berdasarkan pendapat Sugiono, tahun 2017 halaman 94, yaitu 81% sampai 100% sama dengan selalu. 61% sampai 80% sama dengan sering. 41% sampai 60% sama dengan cukup. 21% sampai 40% sama dengan kadangkala. 1% sampai 20% sama dengan tidak pernah. Subbab 3.5.3 Uji normalitas. Cara mengisinya yaitu berikan teori pendapat ahli serta perhitungan rumus. Contohnya, uji normalitas digunakan agar data-data penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dalam penelitian tersebut normal atau tidak. Menentukan jumlah kelas interval untuk uji normalitas dengan C kuadrat. Jumlah kelas interval ditetapkan 6 berdasarkan simpangan bakunya, yaitu 3 bidang di bawah rata-rata min, dan 3 bidang di atas rata-rata min. Luas 6 bidang dalam kurva normal baku adalah dari -3 standar deviasi sampai -2 standar deviasi sampai sama dengan 2,27%. Dari -2 standar deviasi sampai -1 standar deviasi sama dengan 13,53%. Dari -1 standar deviasi sampai min atau 0 sama dengan 34,13%. Dari min atau 0 sampai +1 standar deviasi sama dengan 34,13%. Dari +1 standar deviasi sampai +2 standar deviasi sama dengan 13,53%. Dari +2 standar deviasi sampai +3 standar deviasi sama dengan 2,27%. Menurut Sugiono, 2017 banding 107 pengujian normalitas data dapat menggunakan rumus C kuadrat, yaitu keterangan I atau X kuadrat sama dengan harga C kuadrat. Vo sama dengan frekuensi yang diobservasikan. V sama dengan frekuensi yang diharapkan. Bila harga C kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga C kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar dinyatakan tidak normal. Subbab 3.5.4 Uji homogenitas. Cara mengisinya yaitu berikan teori pendapat ahli serta perhitungan rumus. Contohnya, uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 18 menyatakan bahwa pengujian homogenitas varian yang bertujuan untuk melihat apakah variabel-variabel tersebut mempunyai varian yang homogen atau tidak. Untuk mengukur homogenitas varian dari dua kelompok data, digunakan rumus uji F sebagai berikut. F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Selanjutnya harga F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan dk pembilang jumlah variabel bebas K, dan dk penyebut N dikurangi K dikurangi 1 pada taraf signifikan 0,05%. Dengan ketentuan bila F hitung kurang dari F tabel maka varian data tersebut adalah homogen. Subbab 3.5.5 Analisis jalur. Analisis jalur path analisis merupakan pengembangan dari analisis regresi. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat, bukan bentuk hubungan interaktif reciprokal. Melalui analisis jalur ini akan dapat ditemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel independen menuju variabel dependen yang terakhir. Subbab 3.5.5.1 Analisis korelasi koefisien sederhana parsial. Cara mengisinya yaitu berikan teori pendapat ahli serta perhitungan rumus. Contohnya,
Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 228 menyatakan bahwa teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data variabel kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Dalam menganalisis apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait secara parsial, maka digunakan korelasi produk momen Pearson tunggal adalah sebagai berikut. Dengan keterangan, R sama dengan koefisien korelasi, X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terikat, N sama dengan jumlah responden. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat hubungan antar variabel, maka perlu diketahui interval koefisien serta tingkat hubungan antar variabel seperti yang dikemukakan menurut Sugiono tahun 2017 halaman 250 sebagai berikut. Interval koefisien 0,00 sampai 0,199, tingkat hubungannya sangat rendah. Interval koefisien 0,20 sampai 0,399, tingkat hubungannya rendah. Interval koefisien 0,40 sampai 0,599, tingkat hubungannya sedang. Interval koefisien 0,60 sampai 0,799, tingkat hubungannya kuat. Interval koefisien 0,80 sampai 1,000, tingkat hubungannya sangat kuat. Kuat tidaknya hubungan antar variabel dapat dinyatakan dengan fungsi linear paling tidak mendekati diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Nilai korelasi ini paling sedikit -1 dan paling besar 1. Jadi jika R sama dengan koefisien korelasi, nilai R dapat dinyatakan sebagai berikut. Artinya, R sama dengan 1, hubungan X dan Y sempurna dan positif, mendekati 1, hubungan sangat kuat dan positif. R sama dengan -1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif, mendekati 1, hubungan sangat kuat dan negatif. R sama dengan 0, hubungan X dan Y tidak ada hubungan, mendekati 0, hubungan sangat lemah dan bisa positif atau negatif. Dengan penggambaran sebagai berikut, X sebagai variabel bebas atau interven dikatakan mempengaruhi Y sebagai variabel terikat. Jika berubahnya nilai X akan menyebabkan adanya perubahan nilai Y, artinya naik turunnya X akan membuat nilai Y juga naik turun. Dengan demikian nilai Y ini bervariasi, tidak semata-mata disebabkan oleh X, karena masih ada faktor lain atau variabel epsilon yang menyebabkan. Subbab 3.5.5.2 Analisis korelasi koefisien ganda atau simultan. Untuk metode judul persamaan simultan. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 231 menyatakan, teknik korelasi ini digunakan untuk dua variabel independen dan satu dependen. Rumus korelasi dua variabel independen ditunjukkan dengan keterangan RYX1X2 sama dengan korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara simultan dengan variabel Y. RYX1 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dengan Y. RYX2 sama dengan korelasi produk momen antara X2 dengan Y. Rx1x2 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Jika sebaran data dalam penelitian ini tidak normal dan rang atau peringkat data tidak ada data yang sama, maka menggunakan rumus Rang-Spearman. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 244, rumus Rang-Spearman adalah sebagai berikut. Keterangan RS sama dengan koefisien korelasi Rang-Spearman. DI sama dengan selisih peringkat. N sama dengan jumlah responden. Sedangkan untuk judul yang menggunakan metode variabel intervening rumusnya yaitu dengan keterangan P intervening sama dengan jalur intervening. P1Y sama dengan uji jalur P1Y.
P2Y sama dengan uji jalur P2Y. R12 sama dengan korelasi variabel X1 terhadap X2. Subbab 3.5.6. Hipotesis statistika. Untuk metode judul simultan. Secara statistik hipotesis parsial tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. H01, R1 sama dengan 0, diduga tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai. H1, R1 tidak sama dengan 0, diduga terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai. H02, R2 sama dengan 0, diduga tidak terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. R2 tidak sama dengan 0, diduga terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. Dengan pengujian untuk menentukan suatu hipotesis tersebut diterima atau ditolak menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan, TH sama dengan T hitung. RS sama dengan korelasi produk momen person. N sama dengan jumlah sampel. Sedangkan hipotesis simultan yaitu H03, R1.2 sama dengan 0, diduga tidak terdapat pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. H3, R1.2 tidak sama dengan 0, diduga terdapat pengaruh motivasi dan terhadap kepuasan kerja pegawai. Dengan pengujian untuk menentukan suatu hipotesis tersebut diterima atau ditolak menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan, FH sama dengan F hitung. R sama dengan koefisien korelasi ganda. K sama dengan jumlah variabel independen. N sama dengan jumlah sampel. Uji signifikansi terhadap hipotesis tersebut ditentukan melalui uji T dan uji F dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Bila T hitung atau F hitung lebih besar dari T tabel atau F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini diartikan bahwa terdapat pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen terikat. Sedangkan bila T-tung atau F hitung kurang dari T tabel atau F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Membuat H0 yaitu dengan membuat argumen penolakan dari teori awal hipotesis, dalam arti tidak adanya pengaruh. Sedangkan membuat HA yaitu membuat hipotesis alternatif H0, yang artinya yaitu kontra dari H0 atau adanya pengaruh. Subbab penutup 3.5.7. Analisis koefisien determinan. Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh kontribusi dalam menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinan sebagai berikut. Dengan keterangan, KD sama dengan koefisien determinan. R sama dengan koefisien korelasi. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Nantikan video bermanfaat lainnya ya.